Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, sore, pagi. Jadi ini pertama kali bikin konten. Kontennya itu ngomong, maksudnya ngobrol tapi jelas jar. Aku biasanya kalau bikin konten gak jelas, cuma ngobrol-ngobrol gitu aja. Tengoklah yang di video-video sebelumnya. Tapi ini udah mulai agak terkonsep sedikit. Ini mau cerita horor dulu sama pendatang baru, Fajar. Gimana kabar bro? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gak usah pakai bro. Kita ada jumpa tiap hari, liputan sama-sama. Jadi gini. Pertama, aku mau jelasin dulu ya. Kenapa aku nggak pernah ngomong? Pertama aku nggak pede. Yang kedua, awak nih suara aku nih jelek. Nyanyi jelek, ngomong jelek, makanya nggak berani ngomong di video. Tapi menurutku kan setiap orang punya ciri khas suara masing-masing. Bullshit. Yang penting aku malu nggak pede kalau ngomong gitu. Siap. Tapi mau coba konten ini satu kali aja. Kalau misalnya dirasa bagus, kayaknya mau bikin konten selanjutnya. Tapi kali ini videonya mau ngobrolin. Tetap namanya ngobrol, tapi ngobrolin horor. Kenapa ngobrolin horor? Karena itu di situ banyak juga pengalaman aku jar. Pengalaman camping, kadang aku camping sendiri, kadang aku kan orangnya suka tiba-tiba nih mendadak nih. Kadang sore-sore siapa yang ku telepon, "Bro, camping kita." Jam 1 malam, "Bro, camping kita." Karena yang sesuatu hal yang dadakan itu itu udah pasti jadi. Lebih ngejelas, lebih jadi. Itu pasti jadi daripada harus di planning dulu ya kan. Ntar ada yang bilang dianya mau, tahu-tahu di hari H nggak jadi, gagal. Iya. Sering kayak gitu. Makanya saya adalah pejalan dadakan, mau camping dadakan, ke pantai dadakan. Siap. Asal nikah jangan dadakan. Anjay. Nggak ada uangnya. Oke. Jadi di sini menghadirkan Fajar, mau nanya soal pengalaman horornya Fajar nih Jar. Kira-kira Fajar ada nggak pengalaman horor selama Fajar? Kan ini kemarin dinas kerjanya Fajar ini di Anambas. Kita tahu Anambas adalah pulaunya agak banyak mistisnya kan. Benar. Terserah Fajar sih, kalau misalnya nggak ada horor-horornya di Pak Anambas, mau cerita horor yang mana aja boleh. Gitu. Cuma ada kalau pengalaman horor ya, kalau selama aku di Anambas tuh namanya kita balik lagi dari ke kisah sebelumnya. Itu kan dulu Anambas ini sebelum pemekaran ini kan gabung sama Natuna, makanya orang banyak sebut Anambas ini Pulau 7. Mulai dari Tarempa, kalau nggak salah itu Tarempa, Palmata, Letung, Serasan, Midai, Sedanau, sama Ranai. Itu kalau nggak salah ya. Kalau dari info yang aku dengar seperti itu, cuman Kalau misalnya ada salah, tolong dikoreksi, komentar aja bos. komentar aja. Jadi dulu waktu aku baru-baru ke Anambas itu kan ya namanya aku kan orangnya ini tergolong nggak takut ya, dibilang takut sama barang yang halus dalam arti kata jin itu takut sih enggak, cuman penasaran gitu karena kan antara ada sama enggak kan gitu ya, walaupun kita sama-sama tahu kalau manusia ini kan hidup Berdampingan sama jin, sama sama jin makhluk itu, yang lain lah, sama makhluk yang lain gitu kan. Nah lalu pengalaman yang memang baru-baru ini aku rasain selama di Anambas itu, kemarin aku pernah pergi nyari kancil nih di daerah gunung, ada yang nama Gunung Sama. Dan itu memang dibilang kayak dikeramatin gitu kalau di Anambas itu. Kan di Anambas sih, di Pulau Tarempa ini. Jadi pernah nyari kancil berburu itu, nyari kancil kan? Iya. Naik kancil tuh untuk apa kancilnya? Mau untuk dimakan atau apa? Iya biasanya dikonsumsi sih, karena di sana juga ada yang jual rumah makan yang memang ada menu pelandu itu. Orang sana bilangnya pelandu. Di sini juga kayak nggak salah pelandu juga. Pelandu juga. Jadi pas kemarin nyari kancil ini bareng teman-temanku ada 5 orang, aku ngebawa temanku yang
rada cabul gitu. Jadi memang kalau misalkan di tempat apapun dia nih kayak ibaratnya tuh nggak takut sama pantangan-pantangan itu. Ya mungkin ada pantangan-pantangan yang dilarang tetap dilakuin dia. Misal ada kan beberapa gunung yang nggak boleh ngeludah sembarangan ataupun buang sampah sembarangan. Atau pokoknya bertingkat-tingkat yang inilah memancing, benar. Jadi atau kadang ada juga yang mulutnya nggak bisa dikontrol. nah itu dia mulutnya nggak bisa dikontrol. Salah satunya saya juga gitu pak. Kalau camping kan, saya suruh cari kayu, sakit hati, anjing lah, gitu kan. Tapi itu kadang kelepasan. Cuman selama aku camping, itulah camping di mana-mana. Ada sih mistis, cuman nggak pernah nampak langsung gitu. Cuman suara-suara sering. Kalau ini yang kemarin aku alami, sebelumnya aku pernah diceritain tentang ada yang namanya orang sana sebutannya gene. Nah, gene ini sedikit info, gene ini adalah sapi, bentuknya sapi, tapi kepala ini kebalik, dan dia ngelihat itu dari selangkangan. Oh jadi ke bawah ini kepalanya? Nah jadi kepalanya di bawah gitu ngelihatnya. Dan kemarin itu waktu pas nyari kancil ini, kami udah sekitar mau sejaman di dalam hutan itu buat nyari kancil. Dan pas posisinya kawanku yang cabul tadi ini sering ngomong yang enggak, dari situ udah ngerasa keanehan. Mulai dari jalan tuh kayak ngerasa hawa beda gitu kan. Lalu pas udah sampai atas pun, nggak sampai atas sih, sepertengahan jalan pun udah nyium bau aneh gitu. Aku ngerasa nyium bau amis darah sapi. Biasa habis kurban itu kan ada tuh bau kayak amis-amis gitu kan? Bener, nyium bau amis gitu. Dan ketika aku noleh, itu posisi gene ini ada di sebelah sana. Dan sebelah kirimu? Sebelah kiriku, tapi posisinya rada jauh. Dan beruntungnya dia ini nggak ngebelakangin aku, karena kan posisinya gini nih, kepalanya kan kebalik nih, kepala kebalik dan ngeliat kan dari selangkangan, otomatis. Oh jadi dia nggak nampak? Dia nggak nampak aku, karena posisinya dia ngadep. Ya ibarat kalau aku ngadep ke engkau nih, kan karena kepala aku di bawah, jadi nggak nampak kan, yang nampak leher. Tapi kalau misalkan posisinya kalau dirimu ngebalik sana, aku ngebelakangimu, itu pasti nampak. Dan katanya mitosnya ini dia bisa ngejar, cuman kan pas kemarin itu kan karena aku udah takut juga, dan aku dikasih tahu juga cara biar nggak dianu sama si gen ini. Katanya itu jangan misalkan dikejar, jangan pernah ngebelakangi dia gitu. Jadi kalau misalnya dikejar katanya harus kita face lawan. Harus kita lawan katanya. Terus dia berarti kalau lari kan kepalanya di bawah nih. Berarti kalau lari buntutnya duluan loh. Nah kalau soal larinya itu aku belum tahu pasti gimana cara larinya. Cuman pas aku ngeliat itu posisinya dia pas lagi diem gitu. Jadi antara aku beruntung sama enggak gitu ngelihat gene ini. Tapi kawan-kawan yang lain tengok nggak? Berapa orang sih begini? Kami pergi berlima, yang ngeliat 4, yang satu yang cabul ini yang ngeliat. Karena mulutnya ini udah macem-macem. Yang ngehindar duluan itu aku sama temanku. Sebut aja lah, kita kasih nama sama aku ya, A B C D gitu. Nah yang cabul ini si C. Nah aku sama si A sama si B yang duluan hindar. Kami mundur pelan-pelan. Tapi yang 2 itu jadi nggak sadar. Yang 2 kan 5 kan, yang 3 kan mundur pelan-pelan termasuk koi kan. Jadi yang 2 ini nggak sadar. Yang 2 ini, yang satu ini pernah karena dia ini masih ada keturunan yang memang keluarganya ini hafal sama seluk-beluk gunung sama ini gitu. Dan aku ngajak dia karena posisinya kan ibaratnya dia lebih tahu kan. Jadi otomatis daerah terlarang, daerah mana yang boleh, mana yang enggak untuk dilewati kan dia tahu. Jadi ngajak dia ibaratnya sebagai penuntun jalan lah, biar sesat gitu. Jadi dia sama si cabul ini yang ini. Tapi kalau misalnya jumpa si yang sapi kepala kebalik itu, kemungkinan terburuknya apa?
atau misalnya kan kalau misalnya dia lari buntutnya di depan, diceples pakai buntutnya tetak gitu kan. Bisa jadi. Kalau dari mitos yang beredar yang aku dengar ya dari orang-orang sekitar sana, pernah ada yang nampak terus dia itu lari katanya disedot darahnya katanya. Anjing kayak mana, Cuk? Ya aku juga nggak tahu tuh disedotnya gimana tuh. Oh, sapinya ini kerasukan Dracula, Cuk. Dia ini Cuk, apa namanya, bukan kerasukan Dracula, apa namanya? Jadi ini vampir. Iya, sama aja. Dracula sama vampir beda. Iya sih. Ya, lanjut. Jadi gara-gara itu aku udah mulai sedikit-sedikit percaya. Nah, sedikit nih tentang Gunung Samak yang katanya gunung itu masih banyak nyimpen misteri. Mulai dari banyak barang-barang antik yang ada di situ, mulai dari keris, mangkok-mangkok, terus koin-koin kuno gitu katanya juga banyak di situ. Cuman nggak ada yang tahu nih lokasinya di mana. Dan kawanku yang aku bilang penuntung jalan itu, dia pernah dimimpiin kalau ada apa namanya keris di atas batu berapin. Dia disuruh ngambil keris itu sama yang orang di dalam mimpi dia malam itu juga, tapi dia sendiri, dia nggak boleh nyeritain itu ke orang-orang lain karena kalau diceritain itu bakalan hilang. Terus terakhir diambil dia juga? Enggak? Dia nggak ngambil, tapi dia cerita duluan ke kami. Dan waktu sebelum kami kan berangkat nyari kancil kan dari sore nih. Yeah. Nah dari sore otomatis kan nyari-nyari dulu nih, keliling-keliling dulu, ngeliat tracknya gitu kan, survei tempat. Dan pas kami kesana emang ada batunya. Batu yang kayak diceritain. Terapit gini ya? Persis. Persis sama yang diceritain. Dan dia pun bilang batu yang di dalam mimpi dia kayak gitu. Cuman yang aku sayangin adalah kemarin gak masang nomor anjir. Gak masang nomor, judi bangke. Itu kan kode alam ya kan. Pro juga nih. Karena kan Tuhan udah ngasih kode nih, tinggal kita ya kan merealisasi. Tapi kan angkanya gak ada, Bos. Di Google kan ada, tinggal buka aja rekayasa. Gak gitu konsepnya, Bapak. Itu sih selama di Anambas yang menurutku pengalaman mistis ya. Cuman sebelumnya udah banyak nih hal yang pernah terjadi. Bahkan aku kemarin sempet dibuat orang karena ada yang nggak suka sama aku gitu. Aku dibikin orang dan waktu dibikin itu persendian semua mati. Bukan mati rasa tapi kayak nggak bisa gerak. Bukan nggak bisa gerak ya, karena nahan sakit. Kayak tulang itu kayak diremes. Tau nggak sih? Tulang gitu, tapi cuma tulangnya tok. Atau jangan COVID nggak? Emang COVID ngaruh sama tulang anjir? Ya mana tahu kan. Kan Anda udah pengeroposan tulang, Bos. Banyak buang. Enggak skip dulu itu. Jadi pas kemarin itu pernah ngerasain rasanya tulang itu kayak diremes. Dan ngerasain kayak diremes. Terus tahu-tahu pas aku rasanya kayak ketindihan gitu kan, jadi posisi tempat tidur di kosku ini tempat tidurnya dan ini ada tirai karena kan kamarku nih tergolong luas ya. Dan itu kan gak ada sekat nih, jadi kan aku bikin sekat sendiri dari kain gitu. Nah dari kain itu aku ngeliat ada kepala nongol tapi badannya nggak ada karena di belakang kain ini kan ada lampu nih. Otomatis lampu kena kain, terus di bayangan pasti kan ada siluetnya, bayangan ibarat walaupun badan itu kan pasti kelihatan dari kain itu. Cuman yang aku lihat di kain itu nggak ada apa-apa tapi ada kepala yang nongol. Dan itu ngeliatin aku sama beberapa jam dan sampai aku teriak-teriak pun yang orang sebelah pun nggak ada yang dengar katanya. Kata tetangga kosku tuh nggak ada yang dengar. Ujung-ujungnya aku baru sadar karena dengar suara azan subuh. Itu pertanda dari sholat. Ya mungkin bangun disuruh sholat. Nah, tapi itu mimpi atau beneran apa? Sebelumnya ini aku pernah ada satu mimpi apa aneh banget. Enggak lah, yang tadi tuh itu mimpi atau itu aku ngeliat langsung. Mungkin ketindihan ya. Antara ketindihan di atasnya, Bos. Kalau di jauh bukan ketindihan namanya. Oh, ketindihan di atasnya. Iyalah. Nah, itu pas azan itu langsung baru tulangku pelan-pelan sakitnya hilang. Ini di pinggul nih baru bisa aku panggil penduduk. Dan sebelum aku ngeliat ada kepala itu, aku mimpi gini. Aku lagi tidur nih. Tapi di mimpi aku itu duduk terus aku ngeliatin badan aku baring. Tapi aku ngerasa aku nih duduk terus aku ngeliat badan aku baring. Dan aku ngeliat di dalam pos aku ada orang lagi sabung ayam. Masuk akal nggak kalau misalkan di apa nggak pasang
100.000 Kalau mana ada- yang menang kan kalau ada cikupunya aku mau pasang tuh. iya Berjudi sama setan. berjudi sama setan Jadi itu taruhannya nyawa bos bisa Jadi itu aku melihat ada orang sabung ayam dan aku lihat situ ada bapak-bapak nggak pakai baju, cuma sarungan doang. Gitu kan ada ibu-ibu juga, ada anak-anak gitu kayak berkeliaran di dalam kosan. Sampai sempat aku mikir pas aku duduk itu aku mikir, kok ada orang sabung ayam di dalam kosan? Aku mikir deh. Pas itu kesentak aku bangun. Itulah baru aku ngeliat kepala si kepalanya. oh jadi sebelum nengok kepala itu kok mimpi dulu Ti? Mimpi dulu ada. itu udah sakit-sakit tuh ada Waktu ngeliat sabung ayam tuh belum sakit. sakit pas habis Pas bangun pas bangunnya itu baru sakit. Itu selama 2 hari hal itu berulang. Tapi jamnya aku nggak tahu. tapi itu kepala itu muncul lagi gak? Yang hari kedua tetap muncul, masih muncul. Tapi tetap malam. ya iya nggak mungkin dia siang bos Siang aku ngerasa tulang aku sakit juga. Tapi cuma di daerah tertentu. Kayak misalkan. udah dibilang anda pengeroposan tulang wah udah begitu belum udah pernah ke dokter tulang belum udah apa katanya propos Gak propos sih dia bilang. diketok-ketok gak Meskipun dia ngomongan wah jangan banyak-banyak bohong mas anjing. Aku langsung di dokter aku ke polis apa. jadi habis itu cuma 2 kali itu aja sih yang kepala itu muncul jadi kepalanya juga kayak mana sih kepala doang gitu atau ada rambutnya bayang-bayangan Ada rambutnya. Tapi rambutnya apa ya? Dibilang gondrong nggak? Dia panjang dong, lebat doang. Kayak modelan Lebat. cewek tapi potongan rambut kayak laki-laki kayak gitu. Cuma kalau jelas mukanya itu karena posisi aku udah campur panik ya, mata aku tuh udah ngeliat kemana-mana gitu karena nggak mau fokus sama kepala ini kan. Yang aku lihat sih kemarin cuman dia ketawa, orang senyum ketawa gitu. kan bayangan men kok bisa emang Enggak kepalanya itu enggak bayangan. Kepalanya Nampak itu kepala. ngintip dari samping kain. Makanya aku anjir. bilang tadi kalau misalkan ada badan, seharusnya kan kain Iya, ada belakangnya bayangannya. cahaya, Ada terus di sini tuh lampu mati, otomatis kan bayangannya aku kelihatan. kirain kepalanya doang di belakang tirai itu jadi kena lampu bayangan kepala gitu rupanya dia ngintip gitu ya ngintip. Tapi kalau aku bilang kuyang, organnya nggak ada bos. organnya mungkin udah dijual butuh untuk beli iPhone Apalagi sekarang iPhone udah berkembang zaman ya. iPhone Jadi banyak. atau dia mau beli ini beli mobil Enggak, aku rasa dia Aku nabung nggak untuk tahu tadi. beli motor NMAX aku rasa. Iya. Biar bisa nongkrong sama teman-teman. biar bisa jadi anak hits zaman sekarang Nmax men Pakai NMAX, ban cacing ya kan. Nmax ban cacing patah bannya bos apa peleknya Aku nggak lihat yang di misalnya manusia yang fiction pakai ban gerobak aja ada bro. oh iya juga mantap juga jangan pernah aku nengok ninja sih pakai itu Ninja pakai ban cacing. atau jangan-jangan organ-organnya udah kena makan sama yang sapi tadi dah lapar sapinya kan siapa wah aku mau makan pacar tak bisa katanya kan Oh iya, nah balik lagi nih soal Gena nih. Lupa aku tadi mau nyampein kalau si Gena ini dia ada sarangnya. Nah sarangnya ini dia biasanya lubang galian lubang, bekas galian lubang. dia jadi dia di dalamnya gitu kan sapi besar bos lubangnya nggak sebesar mana Aku belum pernah lihat sarangnya. cuman kata Kata orang gitu. Banyak mitos-mitos banyak mulai dari apa ya yang Gena ini terus pernah juga kawanku pergi ke rumah kawannya mau nagih utang malam jam 11. Rumahnya ini di Tarempa ada nama tempatnya di Kampung Baru dan itu memang posisi rumah keluarga rata-rata di atas batu. Di atas batu, mereka bangun rumah di atas batu. Rumahnya kayu tapi bikin panggung, rumah kayu panggung tapi di atas batu. paham Jadi pas kami naik itu posisi jam 11 itu udah sepi banget. Dan waktu pas mau naik dia melihat katanya ada posisi bayangan hitam dan balik lagi. Memang bayangan hitam tuh kejar. mak ngejar dia Enggak aku kejar, Oh. tapi nggak dapat. Karena posisinya penasaran juga kan. Bener apa enggak gitu ngomong gitu. Karena memang sebelumnya dia pernah ngomong di atas rumahnya pernah ada yang gantung diri katanya. Nah, lalu apa ya banyak juga sih aku diceritain sama teman-temanku di sana. Terus sampai ada cerita soal bapak-bapak ke
lagi nebang kayunya itu lagi apa? Lagi nyinso, terus ketimpa pohonnya, Meninggal. terus dicari anaknya tengah hutan dan dari jalan Itu di hutan yang sama atau beda? Hutan yang sama beda dia bukan di gunung sama, masih di daerah gunung sama tapi bukan di tempat yang kemarin aku nyari kancil, tapi di beda ada di situ namanya hilir sungai, dia masuk ke dalam. Jadi dia gunung sama itu memang betulan hutan langsung, memang dia bukit yang berhutan lebat atau kayak mana tuh? Dia gunung, ada hutannya, ada air mancurnya juga. Air mancur dipasang tuh. Iya. Pakai alat fountain. Iya. Kalau itu waterfall ya biasanya. Tapi aku suka yang ini loh. Ada kok bikin foto yang di air terjun tuh. Anjir pemandangannya cantik apa. Camping di situ bisa tuh, Jok. Kau camping lah situ, kalau nggak pernah ganggu aku, ya nggak mau camping situ. Tapi memang nggak ada gitu yang bisa orang hobi-hobi Nggak, aku nggak pernah. Selama aku di Anambas itu nggak pernah ngeliat ada orang yang camping yuk, camping, nggak pernah ada. Orangnya sibuk kerja mungkin kan. Rata-rata ada yang camping ada, tapi nggak ada yang di atas gunung. Rata-rata mereka di pantai. Itu banyak yang camping di pantai. Cuman kalau untuk yang camping di gunung gitu tuh nggak pernah sih aku dengar. Karena pun bentuknya kan bukan gunung juga. Karena kita daerah kepulauan nih, gunungnya pendek-pendek. Kadang bahkan nggak kayak gunung, kayak bukit. Contoh di sini di Pulau Bintan lah, gunung Bintan, Gunung Luser, dibilang gunung-gunung tapi ya segitu. Cuman kita menghargai aja karena dari zaman dulu kan dibilangnya gunung kan. Benar. Ya udah ikutin gunung. Cuman apa ya? Soalnya aku selama kegiatan-kegiatan gitu kan, walaupun mendadak kadang suka mulutnya agak kurang dijaga gitu, main asal jeplak aja kalau ngomong. Tak pernah nampak gitu. Cuman kalau suara-suara iyalah, tapi kan bisa jadi karena capek kan. Karena kalau camping tuh nggak mungkin bisa diam, pasti gerak-gerak kan. Maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan gitu, entah bakar-bakar, entah cari kayu, entah kita jalan kelilingi tempat kawasan camping gitu. Kan cuman selama aku tinggal di Tanjung Pinang ini aku pernah ke Bintan, pernah naik Gunung Bintan tapi cuma 2 kali dan itu nggak camping dan nggak camping. Iya, cuma sekedar naik sama. Aku juga belum pernah camping dari sana, cuman kawan-kawan banyak yang pernah camping di sana kan ceritain. Pernah aku mau camping juga di sana. Ceritanya tuh Gunung Bintan itu nggak camping, main aja tapi mendadak kan, karena mendadak jam 3 pengen camping gitu kan, pengen kegiatan di alam. Suntuk di rumah, calling lah kawan kan, ada kawan yang bisa ini ada, kita ke Gunung Bintan lah kayak gitu. jam 4 tuh baru sampai Batu 16 tuh, Batu 16 naik Gunung Bintan tuh sekitar udah mau maghrib tapi maksain aja naik, dan sampai di atas ya itu banyak juga gangguan ya. Biasanya nih aku naik Gunung Bintan tuh 15-20 menit naik turun, karena kalau naiknya memang paling lama kan, naiknya paling ya sekitar 15 menit, turunnya paling bentar lah, 5 menit, 10 menit juga gitu. Kadang ini sampai sekitar 10 menit naik, 10 menit turun, tergantung, karena dulu masih sering olahraga, jadi naik turun gunung tuh bentar aja. Tapi nanti itu aku ceritain, bikin konten sendiri lagi untuk cerita yang di Gunung Bintan itu, karena lima-limanya ngerasain, terus ada kejadian aneh juga gitu. Kalau aku untuk ada lagi tapi nggak di Anambas ya. Aku pernah dikerja juga kalau untuk ditutup ya. Ditutup mata aku entah apa gimana. Pernah dikerjain aku di kuburan saya panas di Batam. Itu aku diputar-putar. Oh, aku pernah dengar ceritanya kalau nggak salah yang kau cerita soal ini ya, nyari apa? Nyari mawar ya? Nyari apa? Nyari bunga, bangsat aku merinding aja. Nyari apa namanya? Bunga. Tapi itu emang ngeri sih, mak nunggunya dari tengah malam sampai subuh baru bisa jumpa jalan. Padahal makamnya itu aja tuh. Makamnya itu aja. Dan di Sepanas ini, sedikit info ya, kalau kuburan Sepanas mungkin warga Batam tahu. Sepanas ini kan dikelilingi sama kota nih, ini kan pusat kota nih. Ada makam di tengah-tengah. Dan aku kemarin masuk ke sana itu karena jadi sedikit cerita nih mengenai keluarga aku sedikit. Almarhum nenek aku itu pernah dikerjain orang. Dan yang ngejaga nenek aku ini pernah bilang, dia bilang kalau mau lihat
wujud yang ngerjain ini aku datang ke kuburan Setanas katanya. Kalau berani aku ke sana, diimbangi katanya dapat dua kuning katanya. Nah, jadi karena aku yang posisinya ini antara percaya sama enggak tadi, sama bareng, mohon maaf, hal-hal gaib, aku nyobain diri ke sana. Jadi aku berdua sama Pak Leku. Aku pergi ke sana sama Pak Leku. Pas aku masuk dari depan nih, jadi posisi pintu masuk kan ada pintu belakangnya nih, ada pintu kecil lagi di belakang. Jadi posisi makam ini katanya kalau misalkan udah masuk dari pintu depan, si yang ngebuat nenek aku ini ada di atas makamnya. Dia orangnya udah meninggal tapi ada di atas makamnya. Dia naik. Berdiri, Jadi itu aku ngeliat duduk berdiri apa? Baring. Baring. Anjir itu. Dan aku ngeliat sendiri itu. Bentuknya apa? Pocong apa? Iya, udah dikafanin. Dan kemarin pas aku datang ke sana, itu aku ngeliat ada 2 makam. Yang 2 makam itu, yang satu di deket sama pintu keluar, yang satunya ada di tengah-tengah. Enggak tengah-tengah banget lah. Dia arah ke kiri kalau misalkan dari pintu masuknya. Jadi kan otomatis ini pintu masuknya, dan di sini ini pintu belakang, pintu kecilnya. Oh, dia ada temboknya. Ada tembok, ada kayak modelan kuburan di Gunung Iya, Minyak. ini Batu Tujuh juga. Nah, dia ada pintu masuk, pintu kecil untuk keluar belakang. Dan posisi makam yang pertama ini ada di sini. Posisi makam kedua ada di sini, dekat sama pintu keluar nih. Dan kemarin pas aku masuk, Pak Leku terkejut. Karena posisinya yang 2 ini udah di atas makamnya. Dua-duanya? Dua-duanya. Dan yang lainnya itu nggak ada yang naik. Cuman 2 itu aja yang terbaring di atas batu nisannya. Dia sempat nggak sempat tegak juga? Nggak ada, diem doang. Oh, diem aja. Nah. Tapi memang betul itu yang kerja itu. Kerjaan nenek. memang betul yang kerjaan. Jadi pas aku ngelewat dia kan suami istri katanya, cowok cewek, memang iya cowok cewek. Dan aku datang yang ke cowok ini diem aja dia. Dan aku datang yang ke cewek, dia minta tolong, minta ampun lah, minta maaf gitu dan sebagainya, minta ampun. Cuman ya apa ya, aku pikir bukan waktunya ngobrol sama apa ya, nggak bernyawa sama yang nggak bernyawa gitu mikir kan. Ya memang ada Lagi nyawa, tapi kan ngapain beda juga alam gitu. ngomong sama jin kampret. Awal Nah, juga itu. ngeri sedap juga. Iya, itulah yang bikin nggak habis pikir. Biar aku dapat 2 kuning itu tadi yang dikasih tahu tadi, itu aku harus ngambil bunga yang ada pohon, terus itu ada bunganya, dan itu warna kuning sama warna merah. Nah, aku disuruh ngambil bunga dua-dua itu, tandanya kalau aku udah ke kuburan itu. Karena dia takut aku ngebohong mungkin kan, aku nggak sampai sana, tahu-tahu aku pulang, kan dibilanginnya aku udah, Iya. tahu-tahu Ternyata ngopi. saya ngopi ya kan. Nah, jadi aku masuk ke situ itu sekitar jam 12 lewat. Dan habis masuk ke situ, pas aku udah tahu, aku udah ngambil bunga nih. Udah ngambil bunganya, Pak Leku ngambil yang warna merah, ngambil yang warna kuning. Pas aku udah ngambil, pas aku mau keluar sama Pak Leku, pintunya mutar. Jadi seolah-olah aku ini salah jalan. Yang Gak masalah tadinya mutar tuh terasa mutarnya, nampak tembok tuh bergerak mutar, atau memang cuman kayak halusinasi, cuman terasa kayak tiba-tiba bisa ngerasa di sana pintunya, tapi pas jalan ke sana nggak ada pintunya. Nah, iya gitu. Oh gitu doang. Dari Kirain, jauh aku ngeliat pintunya di situ. nah, pas dideketin nggak ada gitu. Enggak, pas dideketin tembok, pintunya rupanya di belakang aku, jalan lagi, rupanya di samping aku, jalan lagi, sini, dia pindah-pindah. Jadi ini yang namanya kuburan ya. Aku kan nggak berani nih ngelangkah kuburan orang kalau misalkan aku mau bebal dan bingal dan nakal juga. Aku nggak ada mikir, aku main langkah-langkah ya kuburan. Karena posisinya kan aku ngargain ini kan orang yang udah meninggal nih. Ya, Dan orang-orang tua kita lah. orang-orang tua kita juga gitu kan. Jadi aku cari jalan lah ibaratnya ya seperti Ya, biasa kayak aku tepi-tepinya tepi-tepinya gitu kan. Dan tambah lagi kan situ kan ada pohon, ada daun-daun yang berduri-duri itu gitu kan. Jadi kan kita harus ngindar-ngindar juga kan. Terus Karena aku posisinya fokusnya ke bawah ya. Fokus ke bawah, pas sudah aku ngadep, aku lihat pindah lagi. Itu aku dikerjain tuh sampai jam 4:30 kalau nggak salah. Hampir pagi. Aku dikerjain, diputar-putar terus. terus terakhirnya kok bisa jumpa pintunya tuh kayak mana? Ditegur sama bapak-bapak yang ini. Jaga makam. Ya mungkin jaga makam. Cuma kemarin dia pakai baju masyarakat Indonesia, cuma nggak tahu entah dia menjaga makam atau apa. Pakai baju?
pakai baju biasa dia. Biasa gini aja Ah, Kak. dia mungkin subuhan mungkin kan. Udah pakai songkok dia. Udah pakai peci. Terus ngapain dia subuhan jalan ke Mungkin dia kuburan, ngeliat aku. Pak? Oh iya. Nah, Dia ngeliat aku kan, Dia ngapain ada orang keliling-keliling di Ah, kuburan, ngapain? di kuburan ngapain gitu kan. Biasa orang normalnya kan dari pagi sampai sore nih. Ini kan di malam-malam kan itu kan orang mikir. Terus habis itu pas udah keluar gimana? Pas udah keluar ya rada lega sih, langsung balik. Dan pertamanya nggak percaya, dan memang sekali pas aku pulang ke rumah, aku mau mandi, aku buka koper, buka tasku, ada uang di situ. Uang Ada uang berapa? sekitar 500 ribuan. 100 gitu. 100. Itu padahal Tantemu gak naruh. sebelum tantaku nggak mungkin, Oh iya juga. karena posisinya apa ya, waktu itu kan memang pas pandemi covid nih. Iya, Jadi bisa juga. banyak Iya, yang enggak. dan posisi kemarin juga uangku ini, aku memang waktu itu duit di cash di dompet itu sisa 30 ribu, dan sisa itu tuh ada di ATM. Aku belum ada narik sama sekali. Pas aku buka tas itu ada uang 500. Aku nggak ada pernah naruh duit di dalam tas karena ya bahaya juga kan. Takutnya misalkan kita taruh duit di tas nih, tahu-tahu pas kita lengah aja kan, tahu-tahu diambil orang atau apa. Makanya aku nggak pernah taruh uang di tas, tapi taruh di dompet aja sih. Itu sih kerjaan beberapa. Terus yang ini ya, kuning-kuningnya tadi katanya kalau misalnya udah kesana balik lagi dapat kuning-kuning dua. Kuning-kuningnya apa? Nah mungkin itu diganti uang. Kuning-kuning ganti uang. Kuning itu aku sempat bercandain sama yang Uang kan gak ada yang kuning, Bos. kuning yang dimaksud itu emas. Oh, emas. Jadi waktu Oh, dia waktu memang bilangnya emas gitu ya. waktu dia ngomong kayak gitu, itu dia ngerasukin almarhum nenekku. Terus dia kan ngomong, jadi pas ngomong itu ya orang-orang di keluarga itu sering bercandain lah kalau misalnya udah, karena orangnya kan yang ngerasukin almarhum nenek aku ini kan juga apa ya, dibilang friendly juga sih. Dicandain dia nggak marah gitu ya, ibarat kayak keluarga, udah jadi keluarga gitu, ngobrol apa segala macem. Aku pertamanya nggak percaya. Tapi nenekmu itu masih ada sampai sekarang? Udah meninggal, baru kemarin meninggal. Aku nggak percaya nenekku ini dirasuki. Sebelumnya nggak percaya, tapi pas aku percaya, dia itu nggak ngerokok. Tapi tiba-tiba minta rokok Surya. Mak, nenek-nenek Surya. Minta rokok Surya. Tapi di tempat aku di Jawa ada kok, di Malang nenek rokok. Tapi mbakku yang itu enggak. Samsu, enggak. Bos. Samsu. Itu dia minta Surya tapi filternya dicabut, dipatahin. Jadi dia ngisep mbakkunya doang. Iya. Dan ada rasa-rasanya kan, cengkeh-cengkeh. Jadi abis itu pas udah sadar mbakku baru ngomong, kok mulutku ada cengkeh-cengkehnya ya, apa ini katanya. Itu aku baru nyadar, oh rupanya bukan dia, aku mikir gitu kan. Itu sih yang aku pelan-pelan sedikit percaya bahwa Ada makhluk hal-hal lain. gaib itu ada. Tapi pas aku kanan, pas aku nggak pernah ada punya pemikiran kayak kosmu angker, kosmu angker. Walaupun Udah aku kan pernah dinampain. belum bener-bener, kan aku tidur sendiri. Nah, Aku tidur sendiri nggak tetap ya udah ngeliat kayak gitu ya biasa doang. Gitu. udah sering dikerjain. Ya gimana pun kita memang hidupnya ada itu juga. Kita kan berdampingan. Mungkin ada sosok-sosok energi lain atau ya yang dibilang jin atau setan tadi kan. Tapi ya terlepas dari itu, percaya nggak percaya, barang itu kayaknya memang ada. Bukan kayaknya sih, sepertinya memang ada karena memang udah dijelaskan juga kan. Tapi ya tergantung kembali lagi ke kita kan, gimana kita membentengi diri, gimana lagi kita menyikapi hal-hal yang kayak gitu. Yang penting yang punya keyakinan ya percayalah keyakinanmu untuk membentengi diri lah setidaknya, biar tidak diganggu-ganggu sama hal-hal yang kayak gitu kan. Lalu aku sedikit ini, dan ini hanya beberapa pengalaman aneh yang pernah aku rasain gitu. Dan percaya nggak percaya, dan memang hal itu ada gitu. Dan sampai sekarang pun kalau misalkan aku ditanya, ayo ke Gunung lagi nyari kancing, kalau misalkan diajak ke tempat-tempat yang ibaratnya nih dalam arti kata apa ya, orang ini bilang di sini ada ini, di sini
Mending aku beli daging kancil itu di rumah makan aja udah. Iya. Sama aja kan, bisa makan juga. Iya. Cuman kadang ada orang yang hobinya berburu gitu kan, nggak bisa men. Contohnya aku hobi kegiatan di alam, hobi camping, terus tiba-tiba kalau suntuk ya larinya kan tetap ke camping, nggak bisa lagi. Oh, sama juga kayak orang berburu, terlepas itu kebutuhan atau nggak kebutuhan ya dia akan tetap melakukan itu kalau memang itu memang udah hobi atau kebiasaan dia gitu kan. Ya itulah. Anak jenderal punya jalan bangsat. Bapaknya kadis PU. Ikut ngukur jalan. Jalan Jadi provinsi itu punya dia. jangan gitu bos. Nah jadi itulah cerita dari nggak ada yang selalu bawa motornya bangke. Jadi itulah sepenggal cerita dari kawan kita nih si Fajar yang dia sebenarnya dia anak tinggalnya di Pinang, di Tanjung Pinang. Cuman dia kerjanya tugasnya di sana di Anambas. Ya gitulah namanya juga anak rantau kadang kalau nggak ketemu hantu, ketemu nasib apes, ketemu lapar. Iya, benar sekali. Pasti. Ya itulah. Makasih banyak Jar, udah mau nemenin bikin konten. Karena ini konten aku pertama kali mau ngomong nih, maksudnya aku nggak pede. Pertama nggak pede karena suara, tampilan muka dan sebagainya. Yang kedua, yang faktor selanjutnya nih, storytellingku jelek men. Aku nggak bisa storytelling yang menceritakan detail dari awal sampai akhir gitu. Ya paling kalau cerita ya yang intinya yang penting-penting. Terus kan kadang aku suka lupa kejadian, jadi ya nggak bisa aku kalau mau bikin konten tidak cerita kecuali ngobrol gini, sharing pengalaman kan, untuk pengalaman kita aja gitu. Karena aku nganggap seru kayaknya Anambas, aku nggak pernah kesana, ada rencana mau kesana cuman tunggu ongkos, tidak ada ongkos. Ini sebenarnya Anambas nih nggak seserem yang dibayangin. Ya, tapi kalau aku tengok dari kawan-kawan yang pernah kesana tuh, tengok dari story-storynya kawan-kawan yang udah main ke Anambas tuh cantik-cantik men lautnya. Aku pengen berenang di laut Anambas. Dan kalau mungkin dirimu beruntung, mungkin nanti pas COVID ini udah mulai pelan-pelan udah turun di Anambas, Festival Padang Melang bakalan diadain. Festival Padang Melang itu sama kayak festival apa ya? Aku bilang kayak Bali. di Bali kan punya festival sendiri nih di pantai. Nah, iya. itu ada juga. Anambas ada juga. Di Anambas ada juga, namanya Padang Melang. Itu kegiatannya ngapain? Itu setiap tahun itu pasti ada. Ya itu seperti apa ya? Mungkin ngadain pameran-pameran mungkin ataupun konser dan lain sebagainya. Iya. Biasanya ada di Padang Melang itu selalu ada. Iya. Sama kayak di sini kan ada juga kegiatan Dragon Boat Race itu. Itu setiap tahun setiap daerah kan ada Dragon Boat Race gitu. Ada juga kayak gitulah. Oke lah, sekian kawan-kawan, videonya sudah sangat panjang, nggak tahu nanti mau dipotong apa enggak. Yang penting ini tayang tanpa editan. Aku males mengedit bos. Saya minim ngedit karena males ngeditnya. Nggak ada waktu ya. Ada sih waktunya, cuman ya lebih baik baring dan tidur. Dan bermain PUBG masih noob juga sih sebenarnya. Oke Jar, thank you Jar. Oke, Terima kasih kawan-kawan yang udah nonton. Nggak subscribe terserah kalian, mau nonton mau share terserah kalian. Kalau kalian rasa ini menghibur ya terima kasih, memang tujuan kami untuk menghibur bukan untuk yang lain-lain. Dan konten YouTube ini sebenarnya aku bikin untuk ini aja, untuk galeri cerita aku, pengalaman gitu. Pengalaman kayak kemarin ke Semeru, aku masukin juga Jar, walaupun editannya tetap sampah editannya sumpah lah. Masukin butet, potong jadi ke satu tom, itu pun filenya banyak yang hilang. Kau harus ini tuh. Apa tuh? Masukin sandi. Aduh susah, nggak bisa. Ini HP kalau misalnya ada penuh, hapusin gitu. Udah, oke. Masih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam.